Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sedang bersama Pak Yun ya. Pak Yun Ya. itu adalah salah satu ahli kopi di daerah Kota Bogor. Nanti kita akan coba pesan kopi dengan racikannya. Tolong perkenalkan dulu dengan Bapak siapa ini? Assalamualaikum, nama saya Yun Suheri, salah satu pembelajar kopi lah dulu. Pembelajar ya, masih rendah ya, Pak sudah ahli. Kopi, bukan ahli kopi, Master belajar kopi. Jadi masih menggelutin kopi, masih terus menggali tentang apa itu kopi. Masya Allah. Sehingga bisa dinikmatin, disukai oleh orang banyak. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan mereka Pak Yun. Amin. Oke, coba nanti kita akan coba pesen beberapa racikannya ya. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa kita belajar dan nikmati. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi untuk perekonomian umat Islam. Amin. Bergerak di bidang perkopian. Oke, nanti selanjutnya kita akan nikmati racikan kopi dari Pak Yun. Oke. Bika dari persebaran kita proses memasukkan air dulu. Oke, berarti sekarang kita akan buat kopi Arabica dari Paseban. Dari Paseban itu apa? Paseban itu nama desa di salah satu desa di Megamendung. Di Megamendung. Megamendung Bogor. Ya. Oh, ternyata kopi lokal juga ya? Ya, kopi lokal. Kopi lokal Bogor. Bentuknya kayak apa? Ini kopi Arabica dari Paseban. Oke. Memang dari sana sudah digiling atau dipanaskan di roasting? Oh, gitu? Dari sana udah masih mentah bentuknya, masih green bean. Ya. Masih green bean, sudah itu kita roasting di dalam sana lagi kita lagi aktivitas roasting. Bisa shot ke bagian roastingnya di sana. Nanti, nah ini setelah di roasting kita brewing bahasanya atau brewing. Ya. To brew di brew atau di brewing. Jadi kita brewing secara alami, secara tradisional atau disebut dengan to brew, jadi tubruk istilahnya. Nah, itu istilahnya. Nah, jadi kopi itu tanpa menggunakan mesin yang macam-macam, karena kopinya bagus, insya Allah hasilnya tuh enak karena kita di sortir, di roasting, terus di brew secara alami lah gitu. Itu. Nah, berarti tahap pertama ini kita sedang memanaskan ininya dulu ya? Memanaskan itu sudah itu kita siapkan gelasnya. Kita siapkan. Oke. Jadi ya satu porsinya itu satu gelas ini. Ada takarannya ya? Ada takarannya karena ini nanti menggunakan air 200 ml, berarti kita kopinya kita pakai sekitar 12 gram. Oke. Itu standar gitu ya? Standar ya. Standarnya ini sudah kita timbang begini ya, kita giling. Di grinder ini ada macam-macam, ada tingkatan, misalnya ada halus, sedang, dan kasar. Nah, karena kita mau bikin kopi tubruk supaya tidak terlalu body, tidak terlalu pahit, dan muncul rasa-rasa yang lain, kita giling agak kasar, cross supaya gitu. Nah, ini kita dengan kita giling kasar gini, nanti body tidak muncul, tidak terlalu banyak bodinya. Oh, ini masih gilingan kasar ya, termasuk gilingan kasar itu. Nah, kita cium aromanya. Masih tetap 13 gram. 13 gram ya. Oke, berikutnya kita timbang lagi. 12 berikutnya sama. Kita girokan. Tapi apakah ada standarisasi khusus untuk takarannya?
Antara, jadi kadang kita pengen karena gelas disajikan itu beda-beda. Jadi standarnya antara 8, 10 sampai 12 gram untuk tubuh ini. Karena kadang-kadang gelasnya beda. Misalnya kayak gelas yang ini hanya sekitar 150. Jadi 150 ini kita menggunakan kopi sekitar 8 gram atau 8 gram saja. Apakah nanti efeknya kalau terlalu banyak kopi makin pahit atau rasanya seperti apa efeknya? Ya, itu standarisasi itu menentukan supaya kopinya tidak terlalu pahit dan tidak terlalu misalnya tidak terlalu body dan tidak terlalu asam. Jadi istilahnya antara asam, pahit dan rasa-rasa yang ada di kopi itu balance di situ. Ya. Judulnya begitu. Ini sudah panas ya? Sudah panas. Nah, dalam posisi panas ini udah 100 derajat Celcius ya. Tapi kita diamkan sejenak supaya dia turun. Supaya turun menjadi toleransinya biasanya di air itu kepanasannya di 95 derajat Celcius. Makanya kita turunkan dulu. Oke, berarti ini didinginkan dulu ya? Ya, sejenak. Nggak langsung gitu Pak ya? Langsung sekitar 4 atau 5 detik lah. Nah, udah begitu, kita coba dulu. Oke. Ini biasanya teman-teman yang ahli barista diukur kepanasannya. Oh iya, Ya. ada termometernya Ada gitu ya? termometernya. Oh, itu nggak langsung semuanya Pak ya? Nggak langsung semua, biar dia brewing dulu. Jadi tidak langsung. Berapa lama Pak nunggu brewing itu? 3 detik. Oh, 3 detik ya? Ya. Karena seduhannya ada tipikal, ada yang 1 titik, ada yang diputer-puter gitu, tergantung Oh, cara kalau kita. cara penuangannya itu bisa Ya, beda-beda gitu ya? ya. Ini agak tinggi ini supaya bias ya. Jadi kan ini panas karena ada udara. Jadi turunnya udah agak lebih dingin. Iya, iya, iya. Ya, ada bias dia. Itu tengah-tengahnya kayak ada busa yang kayak kopi-kopi Nah, pabrik. itu sebut dengan krema. Jadi kopi itu mengeluarkan kremanya, mengeluarkan minyaknya. Penggurihnya udah keluar sendiri dengan sendirinya. Dengan teknik. Dengan, yang ada di kopi itu. Karena sifatnya gurih krema itu ada di kopi itu. Ini kodarullah airnya pas Udah takarannya pas ya? Ya. Ya, siap saji. Siap saji. Udah siap saji ini ya? Siap saji. Tapi belum siap minum karena masih panas Pak. Ya, tunggu sekian menit lah baru kita. Oke. Tanam, rawat, sampai panen, Silakan. sampai akhir ya, pokoknya dari A sampai Z ya. Ayun ya. Ya, dari A sampai Z. Sampai jadi siap diminum ya. Ya, betul. Oh, jadi ini harus diangetin Pak Yun ya? Ya. Ini luar biasa ya, sendok aja diangetin gitu. Karena nanti akan digunakan di situ. Oke, setelah nanti beberapa waktu agak dikit diturunin aja ampasnya. Cara nuruninnya? Oke. Ini kita bersih. Ini cara menurunkan ampas Pak Yun ya? Iya. Ampasnya turun. Jadi nggak kita minum atau kita makan ya ampasnya itu ya? Enggak. Atau emang tergantung ini apa hobi atau kesukaan gitu? Ya, Doyan makanin. ada yang begitu, tapi kan kadang-kadang nggak clean bahasanya. Oh. Nah, biasanya yang begini tuh pelanggan yang sudah tahu. Nah, kalau yang udah paham ya. Ini karena pelanggannya pelanggan Sultan, Pemula dilayani ya. dilayanin. Insya Allah hasilnya Sultan. Ya. Oke, silakan. Oke. Dari aromanya udah terlihat
Tercium. tercium dari Tercium. aromanya, tergambar cita rasanya. Rasanya luar biasa ya, coba. Walaupun saya bukan penikmat kopi, tapi kita akan coba mulai belajar menikmati cara kopi. Iya, menikmatin pahitnya kopi. Pahitnya kopi, Pak Yon ya. Iya, sehingga benar manisnya ya. Amin, amin. Oke, Pak Yon, kita buat kopi apa lagi nih sekarang? Ini kita buat kopi susu. Kayaknya habis ya. Standar kopi untuk orang awam ya. Ya. Kayaknya habis ya. Sekarang kita akan lihat cara perostingannya. Mohon maaf, dengan siapa ini? Topik. Dengan Pak Topik ya? Ya. Oke, oke. Kita boleh lihat untuk cara perostingannya ya. Oh. Ini mungkin ya kapasitasnya 1 kilo. Oke, ini kapasitas 1 kilo ya. Oh, ini tuh berarti caranya gimana sistem kerjanya ya? Sistem kerjanya ini sederhana ya. Jadi kopi masuk dari sini. Ya, Di sini ada drum ya, yang berputar. ya, Mengapi tetap kita sumber panasnya dari kompor. ya, oke. Ada kompor api, jadi santai. Hmm? Sekian waktu tertentu, kita matang baru keluarin. Ini di sini pendinginan. Oh, justru itu sudah dingin ya? Jadi keluar masih panas. Jadi kan tang kopi itu rentan ya. Iya, iya, iya. Harus langsung dingin. Oke, 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 oke. Ini pendinginannya 5 menit lah sampai dingin. Oh, tapi berarti dia otomatis keluar dari situ ya? Kita otomatis kita keluarin sih manual. Oh, tapi emang wajib diputar-putar begitu ya? Ya, biar cepat dinginnya. Dia kan ada Oke. blower di bawah. Oh, ada Ada blowernya. blower. Oh, berapa lama nih perostingan biasanya? Untuk roasting ini sekitar 15 sampai 20 menit. Oh, lumayan juga ya. Ini dari bean coffee-nya ya? Ya, ini Dari apa? Green coffee-nya ya? ini masih kita green bean. Oh, green bean-nya ini nih ya? Oh, iya, iya, iya. Ini kopi apa nih? Ini kebetulan Arabica Bogor. Yang dari Paseban itu ya? Ya itu sebenarnya. Cuma ini ada teman yang nitip. Oh, Nitip iya, roasting. iya. Ini kualitasnya kualitas kurang bagus sebenarnya. Memang ada berapa grade biasanya kalau kopi itu? Yang paling bagus itu specialty. Hah? Dari specialty itu ada premium. Dari premium itu ada dari 1, 2 sampai 3. Oh, gitu ya. Cukup banyak juga ya? Banyak. Ini termasuk di grade 2 ya. Iya, iya, iya. Oh, yang grade satunya ada. Oh, ini gudangnya ya? Untuk grade satunya Oh, ini termasuk yang bagusnya ya? bagus. Oh, Ini lebih oh, beda kan kualitasnya. iya betul-betul. Kan ada pecah-pecah. Iya, iya. Lebih bagus. Oke. Ini kopi asli seperti ini ya sebetulnya ya. Buah kopinya gitu ya, setelah diambil kulitnya gitu. Iya. Ini dari Paseban juga. Masih ban ini. Oh, iya. Boleh tahu tuh kalau Paseban itu memang apa tempat kopi-kopi gitu ya? Salah satu penghasil kopi di Bogor itu Oh, Paseban. Walaupun Bogor emang belum terlalu banyak, tapi udah masuk bagus. tapi di Paseban itu perkebunan pribadi atau punya pemerintah atau apa? Ada yang pribadi, ada yang sharing pemerintah. Oh, gitu ya. Karena saya juga baru tahu nih ada apa perkebunan kopi di Bogor gitu kan. Ada. Biasanya kan daerah-daerah Bandung gitu kan. Ya. Bandung kita tahu kan Udah daerah. mulai banyak sekarang. Oh, sudah mulai banyak ya. Oke, berarti ini dari apa dari green coffee-nya itu langsung di roasting ke sini ya? Ya. Cukup sekitar 15 sampai 20 menit. 20 menit. Ini berarti rencana mau berapa kilo nih sekarang? Ini udah ada sih tinggal lagi. Oh, iya, iya. Hari ini ada sekitar 10 kilo. 10 kilo lumayan lama juga ya? Oh ya. Karena kapasitasnya masih kecil 10 kilo. Iya, iya. Tapi memang standarnya 15 sampai 20 menit gitu ya? Ya. Kalau di bawah itu akan jelek. Tapi tergantung kopinya juga. Oh, Ada iya. beberapa kopi yang cuma di 10 menit. Oh, iya. Oh, berarti tergantung jenis kopinya juga Jadi gitu kopi ya? sama kadar airnya. Iya, iya, iya. Ini sudah mulai dimasukkan gitu ya? Udara di sini cukup panas ya. Karena memang roasting. Kalau di istilah stand up comedy di roasting itu nggak enak biasanya.
Tapi kalau di istilah perkopian akan menghasilkan kopi yang enak. Oke, ini kawan-kawan adalah hasil kopi yang udah di roasting, sudah dingin juga hasilnya. Aromanya aroma kopi ya, kopi panas. Nanti kita tinggal tunggu next selanjutnya nih yang sedang di roasting. Oh ini sedang disortir gitu ya? Jadi kalau dari petaninya bagus, biasanya rata kayak gini. Oh sedang. Oh jadi itu tergantung dari petaninya juga gitu ya? Kadang-kadang kalau petaninya bagus hasil juga Petani merata bagus gitu ya? tuh, yang bagus tuh petiknya merah. Oh. Ya biasanya warna-warna kayak gini, dia petiknya hijau. Oh jadi petani itu kadang-kadang ada metik yang masih mentah mungkin ya, masih warna hijau bukan yang merah. Karena ngejar kuantitas. Oh, iya iya iya. Jadi kalau masih hijau itu jadi dia belum matang gitu ibaratnya ya. Pada saat di roasting jadi kurang bagus gitu ya hasilnya. Kayak gini. Iya Ini iya. rasanya kayak kacang banget. Oh gitu ya. Oke, oke, oke. Oke, ini sedang disortir, ada beberapa kacang yang reject karena dari petaninya memetiknya masih berwarna hijau. Ini pesanan tiap hari ada pesanan aja yang mau ngerosting gitu. Oh. Jadi sebetulnya ini tuh hasil pesanan semua gitu ya. Bukan untuk hasil produksi di sini gitu ya. Kalau pesanan sih biasanya kita 20% dong ya. Oh. Kebanyakan sih dari produksi sini. Oh. Kita Oh, kirim justru ke ini untuk coffee produksi shop. di sini gitu ya. Kirim ke kopi shop Kota Bogor. Oh. Karena itu alhamdulillah ada sekitar 20 kopi shop Oh, di Bogor. jadi di sini ada 20 kopi shop yang ada dari sini. pengirimannya dari sini aja dari gitu. sini. Oh. Ternyata kopi shop yang di luar-luar itu ngambilnya dari sini ya. Dari sini ada. Karena kalau udah terkenal walaupun di daerah manapun akan diambil gitu ya. Hasilnya bisa dicek-cek ya gitu ya. Ini sedang dicek matang atau enggak ya. Oh ya tadi itu masih kelihatan warna hijau, pas dicek udah mulai agak-agak hitam. Untuk harga mesin ini sekitar berapa ya? Mesin ini kalau sekarang barunya di harga 25. Oh lumayan ya. Kecil-kecil begini harganya sudah kayak seharga Vario. Tapi ini buatan lokal. Ini lokal. Buatan lokal ya. Buatan Tangerang. Iya, iya. Tapi sekarang pun buatan lokal pun sudah bagus ya, bagus. Sudah mulai banyak bagus sekarang. Ini memang dari dulu pakai mesin ini. Dari awal legasi emang ya. Oh. Kita kayak kecil kayak gitu. Kalau di roasting secara manual bisa nggak sebetulnya? Manual bisa. Apakah kita kayak menggoreng sangrai begitu tuh? Mirip atau kurang gimana? lebih sama kayak gitu. Cuma kekurangannya dia kurang stabil. Oh iya. Hasilnya iya. pasti akan belang. Ya ya. Jadi Ya. kita terus-terusan gitu. Tapi tetap sih pasti ada yang belangnya. Oh iya. Iya. Jarang sekali yang sampai hasilnya kayak mesin. Ya ya. Ya. Kalau manual biasanya pakai ini kualin dari tanah liat. Oh justru dari tanah liat ya? Lihat itu lebih stabil apinya daripada yang pakai penggorengan wajan itu. Itu terlalu over panasnya. Ya, Yang ya, bagus ya. dari kualin tanah liat. Tapi kayaknya yang pakai begitu udah sangat jarang sekali ya? Di beberapa paling di petani-petani biasanya. Oh. Dari petani di di kebun biasanya dia pakai kayak gitu. Kalau untuk daerah-daerah Bogor mungkin kayaknya sudah mulai angka mungkin di pelosok-pelosok begitu kali ya? Udah ya paling. Tapi ada di Bogor ada salah satu juga dia pakai masih tetap sampai sekarang tradisional. Oh di mana itu, di daerah mana? Di daerah Luluyang. Oh Luluyang. Yang dia namanya Patani Kopi. Dia dari Kuali tapi udah dimodifikasi pakai mesin. Oh iya iya. Iya. Cuman dia mungkin kalau tradisional begitu rasanya mungkin lebih enak mungkin ya, atau lebih segar atau gimana tuh? Ada ciri khasnya lah. Ada ciri Ada khasnya ciri gitu ya. khasnya yang beda.
Karena biasanya semakin tradisional, semakin alami, ada sesuatu yang istimewa Ya, gitu ya. biasanya kayak gitu ada ciri khas yang unik gitu. Dan itu butuh effort, butuh tenaga lebih sepertinya ya. Pasti. Kan kalau seperti ini kan kita tinggal nunggu saja waktunya gitu ya. Nggak pakai timer ini. Enggak sih sekarang kita patokannya suhu sama warna gitu. Oh jadi patokannya suhu gitu ya. Ini baru di 180 derajat. Jadi finishnya di 200 derajat. Oh jadi ini nanti dia tuh akan tetap naik itunya ya. Naik terus. Jadi nanti kita tunggu sampai 200 derajat. Sekarang masih di angka 180-an.